tersenyum melihat Randy yang sedang berpura-pura tidur di bahunya. Lalu Dian membelai wajah suaminya itu. Randy pun berusaha menahan tawanya karena tangan Dian yang satunya sedang menggelitiknya. Karena Dian tak henti-hentinya menggelitiknya, akhirnya Randy pun bangun dan melakukan hal yang sama pada Dian. Dan ketika mereka sedang asik saling menggelitik satu sama lain, tiba-tiba suara Mama Randy terdengar di luar. "Randy, Dian, ayo sarapan sayang." Randy dan Dian saling berpandangan lalu tertawa. Dian kemudian berlari ke kamar mandi diikuti oleh Randy. Namun ketika berada di depan pintu kamar mandi, Dian berkata, "Apaan sih Ren? Kenapa kamu mengikutiku?" Randy melihat selimut yang dia pegang. "Karena selimut kamu bawa lari jika aku tidak mengikutimu. Apa yang terjadi denganku?" Dian kemudian melihat selimut yang dia pakai sama dengan selimut yang dipakai oleh Randy. Ternyata mereka berdua baru sadar semalam mereka hanya memakai satu selimut. Dian kemudian tertawa lalu berkata, "Baiklah, aku akan membuka pintu kamar mandi. Lalu aku akan masuk. Setelah aku berada di dalam, aku akan memberikan selimut ini padamu." Randy terpaksa tersenyum lalu berkata, "Oke." Sementara di meja makan, Papa Randy berkata pada istrinya, "Kenapa Mama membangunkan Randy dan Dian? Biarkan saja mereka istirahat, Ma. Mungkin mereka kelelahan." Ayah Dian melanjutkan, "Iya, mungkin semalam mereka begadang." Papa Randy kembali berkata, "Iya, namanya juga pengantin baru." Lalu mereka tertawa bersama-sama. "Ya sudah, kita sarapan duluan saja. Nanti mereka akan menyusul," kata Mama Randy. Saat baru selesai mandi, Dian baru sadar kalau dia lupa membawa handuk ataupun pakaiannya. "Ren, Randy, bisakah kamu membantuku mengambil handuk dan juga pakaianku?" Randy yang sedang memainkan androidnya pun berkata, "Baiklah sayang." Saat Randy berdiri, Randy kemudian sadar bahwa pakaian Dian semua masih ada di dalam kamarnya. "Tapi sayang, pakaianmu kan masih ada di dalam kamarmu. Sementara aku masih dalam keadaan seperti ini. Bagaimana aku ke kamarmu?" Dian kemudian baru teringat bahwa dia belum memindahkan semua pakaiannya ke dalam lemari pakaian Randy. Lalu aku harus bagaimana? Randy kemudian mengambil sebuah handuk di dalam lemarinya dan mengambil handuk itu lalu mengetuk pintu kamar mandi. "Buka pintunya sayang, ini ada handuk yang bisa kamu pakai. Setelah aku mandi dan memakai baju, aku akan ke kamarmu dan mengambil pakaian untukmu." Dian kemudian membuka pintu kamar mandi lalu meraih handuk yang diberikan oleh Randy padanya. Setelah memakai handuk, Dian kemudian keluar. Kini Randy yang mandi. Dian hanya duduk mengenakan handuk di tepi tempat tidurnya sambil menunggu Randy selesai mandi. Tidak lama kemudian Randy keluar memakai handuk putih, rambutnya yang basah membuatnya semakin terlihat tampan. Dian hanya duduk terpaku melihatnya. "Suamiku memang sangat tampan. Selain itu, dia juga begitu sayang dan peduli padaku," kata Dian dalam hati. Lamunannya terhenti ketika Randy yang baru saja selesai memakai baju berdiri di hadapannya. "Baju seperti apa yang kamu inginkan sayang?" Dian dengan cepat berkata. "Baju santai saja seperti yang sering kamu lihat."
yang aku pakai kalau kita di rumah. Setelah menjemur handuknya, Randy kemudian berkata, "Baiklah sayang." Setelah itu Randy berjalan keluar dan menuju ke kamar Dian. Saat sampai di dalam kamar Dian, Randy membuka setiap pintu lemari Dian. Dia mencari baju santai yang dimaksud oleh Dian. "Sepertinya baju ini sering dipakai Dian kalau di rumah," kata Randy sambil mengambil sebuah baju Dian. Tidak lama kemudian Randy terlihat bingung. "Lalu, di mana dia menyimpan underwearnya?" kata Randy sambil membuka bagian-bagian lemari itu. Setelah melihat semua isi lemari itu, namun Randy tak juga menemukan underwear Dian. Randy kemudian kembali ke kamarnya. Saat Randy berada di dekatnya, Dian berdiri. "Sayang, kamu sudah menemukan baju yang aku maksud?" tanya Dian pada Randy. Randy memberikan baju yang dia pegang kepada Dian. "Aku hanya menemukan ini sayang, aku tidak menemukan di mana kamu menyimpan underwearmu." Dian kemudian tersenyum. "Oh iya ya, tanpa underwear, bagaimana mungkin aku memakai baju ini?" kata Dian dalam hati. "Sayang, underwearku ada di dalam sebuah tas berwarna pink, dan tas itu ada di dalam lemari." Kini Randy yang tersenyum. "Tadi aku melihat tas warna pink itu sayang, tapi aku tidak tahu kalau di dalamnya adalah underwear, karena aku tidak membukanya." "Baiklah, aku akan kembali ke sana dan mengambilnya untukmu." Randy kemudian kembali ke kamar Dian dan mengambil tas berwarna pink yang dimaksud oleh Dian. Saat dia membukanya, Randy tersenyum melihat underwear Dian. Randy menyentuh satu persatu underwear itu sambil tersenyum. Dian memang tidak gemuk, tetapi ukurannya lumayan juga, kata Randy sambil tersenyum. "Lalu aku harus mengambil yang mana? Yang pink, biru, ungu, atau putih? Atau hitam?" kata Randy sambil memegang satu persatu underwear Dian. Karena bingung, akhirnya Randy membawa tas berwarna pink itu kepada Dian. "Aku bawakan saja tas ini, biarkan dia yang memilih," kata Randy sambil berjalan kembali ke kamarnya. Setelah memberikan tas pink itu kepada Dian, Dian tersenyum dan mengucapkan terima kasih kepada Randy. "Terima kasih ya Ren. Hal yang seperti ini pun kamu mau melakukannya untukku. Aku sangat beruntung karena tidak semua laki-laki mau melakukan hal ini untuk istrinya." Randy tersenyum. "Itu sih laki-laki yang mau isinya saja. Semoga aku tidak seperti itu." Lalu mereka tersenyum bersama-sama. Setelah Dian memakai baju, Randy mengajak Dian untuk turun ke bawah. "Ayo sayang, kita turun sarapan. Semua orang pasti menunggu kita. Atau mungkin saja mereka sudah sarapan." Dian mengangguk sambil berjalan mengikuti Randy. Saat Randy dan Dian menuruni anak tangga, kedua orang tua Randy dan juga ayah Dian sedang duduk di ruang keluarga. "Wah, wah, wah, pengantin baru kelihatannya segar sekali," goda Papa Randy kepada mereka. Ayah Dian pun menambahkan, "Iya, sepertinya cuaca sangat panas, sampai-sampai mereka semua mandi basah." Randy dan Dian terlihat malu mendengarkan perkataan Papa Randy dan Ayah Dian.
Mama Reni tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Sudah, jangan menggoda mereka terus. Lihat, wajah mereka sudah terlihat merah seperti itu, seperti kepiting rebus. Lalu mereka semua kembali tertawa. Mama Randy kemudian berkata, "Sayang, pergilah sarapan. Kami semua sudah selesai. Maaf ya, karena kami sarapan duluan." Biasanya ketika mereka makan, Randy dan Dian selalu duduk berjauhan atau terkadang Randy dan Dian duduk berhadapan. Tetapi kali ini Randy dan Dian duduk begitu dekat. Dian dengan begitu hati-hati dan sangat telaten melayani Randy. "Kamu mau yang mana sayang?" kata Dian pada Randy. Setelah Randy menunjuk yang dia inginkan, Dian kemudian mengambilkannya. Dan setelah itu Dian menuangkan jus kesukaan Randy di sebuah gelas. Melihat semua yang dilakukan Dian padanya, Randy tersenyum. "Ada apa?" tanya Dian pada Randy yang terus memandangnya. "Aku hanya sedang mengingat saat pertama kali kita makan bersama. Saat itu aku sama sekali tidak ingin melihatmu, karena aku merasa kehadiranmu di rumah ini hanya akan merepotkan keluarga kami. Tapi tidak kusangka gadis yang dulunya yang tidak ingin aku pandang itu kini menjadi istriku." Dian kemudian tersenyum lalu Randy mencium kening Dian. Saat itu Mama Randy yang baru saja masuk ke dapur tentu saja melihat hal itu. "Maaf kalau Mama mengganggu kalian. Mama hanya ingin mengambil segelas air minum." Randy dan Dian pun terlihat malu. "Tidak apa-apa Ma, silahkan," kata Randy pada mamanya. Setelah sarapan, Randy dan Dian ikut bergabung bersama dengan kedua orang tua Randy dan juga ayah Dian. Saat itu ayah Dian berkata, "Dian, seperti yang Dian tahu, besok ayah harus berangkat kembali ke Malaysia karena cuti ayah sudah habis. Tetapi Dian tidak perlu merasa sedih, karena begitu pula halnya dengan ayah. Sekarang ayah tidak terlalu merasa khawatir karena ada anak Randy yang sekarang sudah menjadi suami Dian, yang selama ini selalu menjaga Dian." Saat itu Dian dan semuanya hanya terdiam saja. Pasti ada perasaan sedih, namun Dian berusaha untuk tidak menunjukkannya pada ayahnya. Ayah Dian melanjutkan perkataannya, "Aku juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua telah menjaga anakku Dian. Pastinya selama Dian di sini, dia sudah sangat merepotkan. Kalian tidak hanya seperti teman bagiku, tetapi lebih daripada saudara. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih banyak. Aku hanya bisa mendoakan kalian semua bahagia, sehat, dan selalu dimudahkan segala urusan kalian," kata ayah Dian kepada kedua orang tua Randy. Bukan Dian yang menangis, tetapi Mama Randy. "Jangan katakan itu, Mas. Kami semua sangat bahagia Dian berada di rumah ini. Selama ini, kami selalu menganggap Dian seperti anak kami sendiri. Apalagi sekarang, dia sudah menjadi istri Randy."
aku sudah tahu bagaimana cara melakukan itu dengan aman.